Tiba-tiba ayahku menerima lamaran pria buta itu untukku. Padahal yang dijodohkan harusnya kakak tiriku. Terpaksa aku menerimanya supaya aku bisa cepat keluar dari keluarga toksik ini. Setelah menikah dengan pria buta ternyata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Senja baru saja turun ketika aku membuka pintu rumah dengan langkah lesu. Hari ini, pekerjaan di kantor benar-benar menyedot seluruh energiku. Kepala terasa berat, dan yang paling kutunggu hanyalah rebahan di kamar sambil memutar lagu-lagu sendu. Namun langkahku terhenti di ambang pintu ruang tamu. Ayah duduk tegap di sofa dengan wajah serius, mengenakan batik kebesarannya yang biasanya hanya ia pakai untuk acara penting. Di sampingnya, duduk seorang pria muda. Ia tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang asing bagiku. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang rapi, celana kain berwarna gelap, dan yang paling mencolok, sepasang kacamata hitam menutupi matanya, meski ruangan ini tak begitu terang. Di sebelahnya bersandar tongkat buta berwarna perak. Aku mematung. Ayah berdiri dan tersenyum. Laras, kamu sudah pulang. Duduklah sebentar. Dengan langkah ragu, aku mendekat dan duduk di seberang mereka. Pandanganku tak lepas dari pria itu, yang kini mengangguk kecil ke arahku. Seolah ia tahu aku sedang memandangnya meski ia tak bisa melihatku. Kenalkan, suara ayah terdengar datar, tapi tajam, seakan sedang menyampaikan keputusan final. Ini Alvan, calon suamimu. Dunia terasa berhenti berputar. Jantungku berdegup keras, menyesakkan. Kata-kata itu menggema di kepalaku berkali-kali, calon suamimu. Apa? Calon suami? Dari mana? Sejak kapan? Ayah bercanda? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Bibirku terasa kaku, seperti menolak mengucapkan kalimat itu. Ayah menggeleng pelan. Tidak, nak, ini serius. Kamu sudah cukup umur. Dan Alvan ini orang baik. Ayah sudah kenal keluarganya sejak lama. Dia juga dari keluarga yang terpandang. Aku menatap Alvan. Ia tetap duduk tenang, tak menunjukkan reaksi apapun. Hanya senyum tipis mengembang di bibirnya, entah senyum sopan atau senyum kemenangan. Tapi matanya tetap tersembunyi di balik kacamata gelap itu, membuatnya makin sulit kutebak. Ayah, aku tidak pernah setuju dengan ini. Suaraku mulai meninggi, menahan gejolak yang menekan dada. Aku bahkan belum kenal dia. Aku nggak tahu siapa dia, latar belakangnya, dan kenapa aku harus menikah dengan orang asing yang bahkan tidak melihat wajahku. Alvan tersenyum lebih lebar. Saya mungkin tidak bisa melihat wajahmu, Laras. Tapi saya bisa melihat lebih dalam dari itu. Suaranya tenang, berat, namun ada nada kepercayaan diri yang membuatku semakin tak nyaman. Ayah, ini gila. Aku berdiri dari sofa, emosi mulai menguasai. Apa ayah tahu apa yang ayah lakukan? Ini hidupku, masa depanku, bukan barang dagangan yang bisa ditukar-tukar. Ayah tahu betul apa yang ayah lakukan. Balas ayah, nadanya dingin dan tegas. Ayah cuma ingin yang terbaik untuk kamu. Alvan sudah mapan. Dia punya bisnis sendiri, dan walaupun dia buta, dia tidak kekurangan apapun. Kamu harus belajar menerima kenyataan, Laras. Ini demi masa depanmu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tapi aku menolak membiarkannya jatuh. Kenapa aku? Yah? Kenapa aku harus menikah dengan seseorang hanya karena ayah punya urusan dengan keluarganya?
Apa aku nggak punya hak memilih orang yang akan menghabiskan hidup denganku? Ayah sudah memutuskan, jawabnya singkat. Aku merasa dadaku retak. Dunia ini memang kejam, tapi aku tidak menyangka bahwa orang pertama yang menusukkan belati ke hatiku adalah ayahku sendiri. Aku berbalik dan berjalan cepat ke kamarku, menahan napas agar tangis itu tak pecah di depan mereka. Tapi sebelum pintu kamar tertutup, aku mendengar suara Alvan lagi, lirih, tenang, menusuk. Jika kamu bersedia mengenal lebih dalam, mungkin kamu tidak akan menolak secepat ini. Aku menutup pintu. Tapi bukan hanya pintu kamar. Hatiku juga. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah terasa ganjil. Ayah lebih sering diam, seperti sedang menghitung sesuatu dalam kepala, sementara Ibu Tiri, perempuan yang sejak dulu hanya memperlakukanku sebagai benalu di rumah ini, tiba-tiba jadi lebih perhatian. Tapi bukan perhatian yang hangat. Lebih seperti pengawasan. Aku mengurung diri lebih sering. Menolak bicara. Menolak makan bersama. Menolak ikut duduk di ruang tamu jika ada tamu keluarga datang. Aku hanya ingin sendiri, menenangkan badai yang tak kunjung reda di pikiranku. Tapi kenyataan tak pernah sabar menunggu kita siap. Hari itu aku tak sengaja mendengar percakapan di dapur. Nindi, kakak tiriku, sedang berbicara dengan ibunya, lirih tapi cukup jelas terdengar dari balik rak-rak kayu tua. Aku nggak bisa, Bu. Aku nggak sanggup hidup sama pria buta, ujar Nindi, nadanya keras dan tegas. Sudah terlambat untuk menolak. Nindi, ayahmu sudah terlanjur berjanji pada keluarga Alvan. Janji itu bukan salahku. Mereka nggak bilang kalau Alvan ternyata begitu. Aku menahan napas. Sudah. Ayahmu juga marah besar karena kamu tiba-tiba mundur dari lamaran. Dia bilang, dia tak mau kehilangan kesempatan kerjasama dari keluarga Alvan. Kamu tahu, tanah di Garut itu, Bu Lilis sudah menunggu hasil perjanjian nikah ini. Dan terserah, potong Nindi. Pokoknya aku nggak mau menikah sama dia. Aku nggak peduli harta atau tanah. Suruh orang lain saja gantiin aku. Mungkin si Laras. Dadaku berdegup keras. Jantungku seperti dihantam palu godam. Mataku membelalak tanpa sadar. Jadi, aku hanya cadangan? Pengganti? Karena Nindi menolak dan ayah tidak mau kehilangan aset keluarga? Langkahku gemetar ketika berjalan menjauh dari dapur. Hatiku berkecamuk. Rasanya ingin marah, ingin teriak, ingin menghancurkan semua benda yang kulewati. Di malam yang sama, aku memberanikan diri menghadapi ayah. Ia duduk di ruang kerja, membaca dokumen di bawah cahaya lampu kuning yang membuat wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Ayah, panggilku dengan suara berat. Boleh aku tanya sesuatu? Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Apa? Kenapa aku? Alisnya berkerut. Apa maksudmu? Kenapa aku yang harus menikah dengan Alvan? Aku menatapnya tajam, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Kenapa bukan Nindi seperti rencana awal? Kenapa tiba-tiba aku dijadikan pengganti, tanpa diminta persetujuanku? Ayah terdiam beberapa detik. Napasnya berat. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menjawab pelan tapi tajam. Karena ini keputusan yang paling masuk akal. Masuk akal untuk siapa? Suaraku naik 1 oktav. Untuk ayah? Untuk bisnis ayah? Untuk tanah yang katanya jadi syarat kerja sama keluarga Alvan? Kamu tidak mengerti, Laras. Ayah bangkit dari kursinya, suaranya mulai naik. Keluarga Alvan bukan keluarga sembarangan. Mereka bisa bantu kita keluar dari utang, dari tekanan pajak,
dari masalah hukum atas tanah itu. Aku melangkah mundur. Mataku basah. Jadi aku cuma alat tukar? Suaraku gemetar. Ayah rela mengorbankan anaknya sendiri demi tanah? Demi perjanjian bisnis? Aku bukan boneka, Ayah. Aku bukan pelengkap dari kesalahan Nindi. Ayah melakukan ini untuk kebaikan keluarga, bentaknya. Keluarga siapa? Aku berteriak balik. Karena dari dulu, Ayah tidak pernah memperlakukan aku sebagai bagian dari keluarga ini. Ayah menatapku tajam. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan kemarahan, tapi rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. Aku melangkah mundur. Air mata akhirnya jatuh juga, mengalir tanpa izin. Aku bukan pilihan pertama. Aku hanya pengganti. Dan lebih dari segalanya, aku merasa dijual. Pagi itu, aku sudah berniat bicara. Hati ini penuh sesak. Mulut ini sudah tak bisa diam lebih lama. Dan jika aku tak melawan sekarang, mungkin aku akan kehilangan semuanya, termasuk harga diriku sendiri. Di dapur, Ibu Tiri tengah mengaduk sayur lodeh dengan aroma santan yang tajam. Tangannya cekatan, tapi wajahnya dingin seperti es batu. Ia bahkan tak menoleh ketika aku berdiri di ambang pintu, mematung beberapa detik sebelum akhirnya memberanikan diri membuka suara. "Bu," kataku lirih. "Aku mau bicara." Ia tidak menjawab, hanya menambahkan garam ke dalam panci. Seolah-olah aku tak ada di sana. Aku menghela napas. "Tolong jangan diam. Aku serius. Aku tahu semuanya tentang lamaran itu, tentang Nindi yang menolak, tentang aku yang dijadikan pengganti." Tangannya berhenti mengaduk. Aku cuma mau bilang, aku nggak mau. Aku nggak setuju. Aku juga manusia, Bu. Aku punya hak. Perlahan ia berbalik. Tatapan matanya tajam seperti pisau dapur yang mengkilap di balik panci. "Hak?" ucapnya dengan nada menghina. "Kamu pikir kamu siapa? Laras? Anak emas? Anak kandung? Jangan mimpi." "Bu." Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, tangan kanannya meraih centong kayu dari dalam panci, masih basah oleh kuah panas. Lalu, plak, centong itu mendarat keras di lenganku. Aku tersentak ke belakang, menahan rasa perih yang menyengat. Air panas menetes sedikit ke kulitku, membuat luka kecil yang langsung memerah. "Bu," aku berteriak, kaget sekaligus sakit. "Kamu harus tahu diri," teriaknya, matanya membelalak penuh amarah. "Ayahmu bukan cari untung buat dirinya sendiri. Dia lagi berusaha nyelamatin keluarga ini. Dengan menjual anaknya sendiri, dengan mengorbankan aku." Centong itu kembali diangkat tinggi. Tapi kali ini dia hanya menggenggamnya erat, gemetar menahan emosi. "Kamu pikir kamu penting? Kamu cuma benalu di rumah ini. Gak usah banyak tingkah. Nikah dengan Alvan itu bukan musibah. Itu kesempatan. Kalau Nindi yang cantik aja ditawari, harusnya kamu bersyukur dikasih giliran." Aku mengatupkan rahangku, menahan tangis, menahan kemarahan yang sudah mendidih di dalam dada. "Kalau ini kesempatan," gumamku lirih, "kenapa Nindi lari? Kenapa justru aku yang dipaksa menanggung akibat dari keputusan yang bukan aku buat?" Ibu Tiri tertawa kecil, sinis dan menusuk. "Karena kamu yang paling gampang dikorbankan," katanya enteng. "Ayahmu sayang sama Nindi. Dia masa depannya. Kamu cuma titipan. Dan sekarang saatnya kamu balas jasa." Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pukulan centong barusan. Rasanya seperti diinjak, dihina, diremukan, dan dibiarkan hancur begitu saja tanpa ada yang peduli.
Aku berdiri tegak. Lengan kananku masih perih, tapi hatiku jauh lebih sakit. Aku bukan alat, bisikku penuh tekad. Dan aku bukan pengganti. Kalau kalian pikir aku bakal tunduk, kalian salah besar. Aku pergi meninggalkan dapur. Suara centong dijatuhkan ke meja terdengar nyaring di belakangku, tapi aku tak menoleh lagi. Karena mulai hari itu, aku tahu, perjuanganku bukan cuma tentang menolak perjodohan, tapi tentang menyelamatkan harga diriku sendiri. Malam merambat pelan, seperti menyayat kesunyian yang menjeratku erat di dalam kamar yang selama ini menjadi satu-satunya tempatku merasa aman. Aku duduk di pojok ranjang, membiarkan tubuhku meluruh, bersandar pada dinding dingin yang tak mampu menawarkan pelukan. Mataku bengkak, napasku sesak, dan hatiku hancur tak berbentuk. Tangisku pecah lagi. Untuk kesekian kalinya hari ini, tak ada lagi yang bisa kutahan. Semua perasaan yang kutumpuk, marah, kecewa, terluka, terbuang, meledak jadi isak yang mengguncang dadaku. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Gumamku pelan, nyaris tak terdengar. Kulayangkan pandangan ke langit-langit kamar yang kusam. Disitulah dulu aku menulis banyak mimpi. Dulu, saat aku masih percaya bahwa cinta akan datang dengan cara yang indah. Bahwa suatu hari, akan ada pria yang menatapku dengan mata yang jujur. Memelukku bukan karena terpaksa, mencintaiku bukan karena perjanjian keluarga, tapi karena hatinya memang memilihku. Dulu aku percaya akan ada pelaminan yang kupijak dengan senyum tulus, bukan dengan air mata yang dipaksa kering. Tapi sekarang aku hanya alat barter. Tanganku meremas ujung selimut yang sudah basah oleh air mata. Mereka tak peduli aku punya mimpi. Mereka tak peduli aku ingin dicintai. Bagi mereka, aku cuma opsi kedua, cadangan darurat, ganti rugi atas lamaran yang ditolak Nindi. Dan yang lebih menyakitkan, itu semua dilakukan oleh keluargaku sendiri. Ayah, yang dulu kuanggap pahlawan, yang dulu selalu membelaku di hadapan teman-teman, yang dulu bilang aku adalah putri kecilnya, sekarang menjualku seolah aku barang dagangan. Ibu tiri, yang tak pernah benar-benar menganggapku bagian dari rumah ini, kini tak segan melukai fisikku, dan lebih buruk, melukai harga diriku. Aku terisak lebih keras, menutup wajah dengan kedua tangan. Suara tangisku terpantul di dinding kamar, menyakitkan dan membuatku semakin merasa sendirian. Apa aku tak pantas dicintai? Apa aku memang hanya pantas jadi pengganti? Pikiran itu berputar tanpa henti, menghantam sisa-sisa kepercayaan diriku seperti badai di malam tanpa pelindung. Aku ingin pergi, bisikku, lemah. Tapi aku tak tahu harus kemana. Kupeluk lututku sendiri, mencoba menenangkan diriku seperti anak kecil yang ketakutan. Di luar kamar, dunia berjalan seperti biasa. Tapi di dalam kamar ini, dunianya sudah berakhir. Dan disinilah aku, seorang gadis yang dulu bermimpi tentang cinta, kini duduk diam, dipaksa menerima takdir yang dituliskan tanpa pernah meminta pendapatku. Angin malam berembus pelan, membawa bau melati dari taman kecil di belakang rumah. Aku duduk di balkon lantai atas, membiarkan rambutku ditiup angin, dan membiarkan pikiranku mengembara ke tempat-tempat yang tak pernah kutahu benar-benar ada atau hanya sekadar ilusi. Mataku menatap kosong ke arah langit yang nyaris tak berbintang malam itu. Seperti hatiku, kosong dan gelap. Aku ingin menangis, tapi air mataku sudah habis. Yang tersisa hanya rasa getir dan dingin yang menggantung di dada. Lalu, terdengar langkah pelan, teratur, hati-hati, dan perlahan, terlalu perlahan, seolah pemilik langkah itu takut mengganggu duniaku yang sudah begitu rapuh. Aku menoleh. Dia berdiri di ambang pintu balkon.
Masih dengan kacamata hitam dan tongkat putih di tangan kanannya. Wajahnya tenang, tapi tidak angkuh. Justru seperti menyimpan sesuatu yang belum sempat dikatakan. "Maaf," katanya pelan. Suaranya dalam, tapi lembut, seolah takut membuatku runtuh lebih jauh. "Aku tidak bermaksud mengganggu. Tapi, aku dengar kamu di sini." Aku tidak menjawab. Hanya memandanginya dari atas ke bawah, menilai lagi sosok yang sejak awal kehadirannya membawa badai ke dalam hidupku. Ia maju beberapa langkah. Gerakannya ragu, tapi pasti. Ia tak langsung duduk. Hanya berdiri di pinggir balkon, menghadap ke arah langit yang tak bisa dilihatnya. Tapi tetap ia hormati. "Aku tahu semuanya aneh," katanya lagi, "dan tidak adil." Aku mengatupkan bibir. Dada ini menegang. Aku tak percaya dia juga merasakannya. "Aku tahu kamu tidak pernah diberi pilihan," lanjutnya. "Dan aku juga tidak punya kuasa untuk memaksakan semuanya. Tapi, aku ingin bicara jujur malam ini. Bukan sebagai pria yang dijodohkan padamu, tapi sebagai seseorang yang hanya ingin mengenalmu." Aku menoleh pelan. Mataku menatapnya tajam. "Kenapa?" Ia tersenyum kecil. "Karena aku juga tidak meminta ini, Amira." Itu pertama kalinya dia menyebut namaku. Pelan, lembut, tapi entah kenapa, rasanya membuatku terdiam. "Aku bahkan tidak tahu kau bisa menyebut namaku seperti itu," ucapku sinis, mencoba mempertahankan jarak. "Apa kamu menghafalnya untuk membuatku luluh?" Ia menggeleng pelan. "Tidak. Aku mendengar ayahmu menyebutnya waktu pertama kali aku datang. Lalu, aku menyimpannya. Karena nama itu terdengar penuh luka." Aku tersentak. Kata-katanya sederhana, tapi menghujam. Ia melangkah lebih dekat. "Amira," katanya lagi, "aku tidak akan pura-pura jadi pria romantis atau sempurna. Aku tahu banyak hal yang membuatmu merasa seperti korban. Tapi tolong, izinkan aku jadi manusia di hadapanmu. Bukan sekadar proyek perjodohan." Aku memejamkan mata. Suara angin berhembus lagi, dan kali ini ada rasa hangat yang menggugah. Tapi aku belum bisa percaya. Semua ini terlalu cepat, terlalu aneh, terlalu mencurigakan. "Kalau kamu benar-benar ingin mengenalku," ucapku datar, "maka kamu juga harus siap tahu sisi paling hancur dariku." Ia mengangguk. "Aku buta, Amira. Aku terbiasa mengenal dunia lewat luka. Jadi mengenal lukamu bukan sesuatu yang akan membuatku pergi." Aku tercekat. Ingin menjawab, tapi tak tahu harus dengan kata apa. Malam itu, aku tetap diam. Tapi diamku bukan lagi bentuk penolakan. Diamku adalah kebingungan. Antara ingin membuka hati, atau kembali membentengi diri. Karena untuk pertama kalinya, pria itu tak terdengar seperti musuh. Melainkan seperti seseorang yang mungkin saja, bisa menjadi alasan untukku bertahan. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Bukan hari bahagia, bukan hari yang kutunggu dengan penuh harap seperti mimpi gadis-gadis lain yang membayangkan gaun putih, bunga di tangan, dan pelaminan indah di bawah lampu kristal. Tidak, hari itu datang dalam sunyi, tanpa pesta, tanpa musik, tanpa senyum dari keluarga. Hanya akad sederhana di ruang tamu rumah. Tikar digelar, kursi-kursi plastik ditata sekenanya, dan beberapa tamu dari pihak keluarga Alvan duduk dengan wajah netral, beberapa terlihat enggan, bahkan iba. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna krem pucat. Riasanku tipis, nyaris tak menyembunyikan lingkar hitam di bawah mataku yang semalaman tak terpejam. Hatiku kosong.
Langkahku berat. Bahkan suara bacaan akad dari penghulu pun terdengar seperti gema jauh yang tak bisa kupahami. Alvan duduk tenang di hadapan penghulu, ditemani dua saksi dari keluarganya. Meski matanya tertutup kacamata hitam seperti biasa, ekspresinya serius. Sopan. Lelaki itu tak menampakkan kegugupan, tapi aku tahu dia juga tak benar-benar bahagia. Aku terima nikahnya Amira binti Sudarto dengan mas kawin yang tersebut, tunai. Kalimat itu meluncur dari bibirnya tanpa ragu. Dan seketika ruangan menjadi saksi. Saksi dari sebuah pernikahan yang tak lahir dari cinta, tapi dari tuntutan. Dari tekanan. Dari barter keluarga. Beberapa orang bertepuk tangan kecil. Ayahku hanya mengangguk singkat. Ibu tiri, bahkan tidak tersenyum. Aku tersenyum, tapi palsu. Sangat palsu. Wajahku kaku, dan tanganku gemetar ketika menyalami para tamu seadanya. Tubuhku seperti bergerak sendiri. Tapi hatiku entah di mana. Saat aku berjalan menuju kamar untuk mengganti pakaian, suara tawa dari balik kamar Nindi terdengar jelas. Suara yang menyayat. Menampar harga diriku yang tinggal serpihan. Hahaha. Selamat ya, jadi istri Cacat. Suara Nindi penuh ejekan. Tawa khasnya, nyaring dan penuh penghinaan, menggema ke seluruh lorong rumah. Semoga kamu bisa jadi mata buat dia, ya? Atau jangan-jangan, kalian berdua sama-sama buta sekarang. Aku berhenti. Diam. Tanganku mengepal. Tubuhku gemetar, bukan karena marah semata, tapi karena begitu terlukanya hati ini hingga tak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku menoleh pelan ke arah pintu kamar Nindi yang setengah terbuka. Ia berdiri di sana dengan daster santai, menyender pada kusen pintu sambil tersenyum sinis. Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah dengan jijik yang tak ditutupi. Puas? Tanyaku pelan, tapi suaraku bergetar. Dia terkekeh. Puas banget. Kamu cocok kok jadi istri Alvan. Sama-sama nyebelin. Sama-sama nggak diinginkan. Aku menarik napas panjang. Kupaksa diri untuk tidak menangis. Tidak lagi. Lalu aku balas menatapnya. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya, aku tidak tunduk. Lebih baik jadi istri lelaki Cacat yang punya hati, kataku, pelan tapi tajam, daripada terus jadi wanita sempurna tapi jiwanya busuk. Tawa Nindi langsung terhenti. Wajahnya menegang. Tapi aku sudah melangkah pergi, meninggalkannya di belakang. Di lorong itu, aku berjalan kembali ke kamar pengantin. Di dalamnya, Alvan duduk menunduk, menunggu dalam diam. Saat aku masuk, ia menoleh ke arahku meski tak bisa melihat. Kau menangis? Tanyanya lembut. Aku diam sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Kalau kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu, katanya lagi. Aku duduk di ujung ranjang, jauh darinya. Tapi untuk pertama kalinya, aku berkata, aku mungkin tidak mencintaimu, tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak lagi. Mulai hari ini, aku akan berdiri. Dia tersenyum pelan. Kalau begitu, biarkan aku berdiri di sebelahmu. Walaupun aku tak bisa melihat, aku tahu kamu perempuan yang kuat. Di antara luka dan ejekan, di antara air mata dan penghinaan, mungkin ada awal baru yang sedang diam-diam tumbuh. Malam mulai merayap pelan ke dalam kamar pengantin yang tampak terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu asing bagiku. Tirai-tirai tipis bergoyang pelan, karena angin malam dari jendela yang sedikit terbuka. Lilin aromaterapi di sudut ruangan menyebarkan wangi lavender yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuat hatiku semakin tak nyaman. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan daster putih tipis pemberian ibu tiri.
Katanya, pakai ini biar kamu cepat hamil. Ucapan itu masih terngiang dengan nada dingin dan penuh tekanan. Aku melirik ke arah Arfan. Ya, sekarang aku harus menyebutnya, suamiku, yang duduk di kursi dekat jendela. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya diam. Kedua tangannya bertaut di pangkuannya, dan kepalanya sedikit menunduk. Ia tidak melihat ke arahku, tentu saja. Tapi entah bagaimana, aku tahu, ia tahu aku sedang memperhatikannya. Detik demi detik berlalu seperti hujan yang tak kunjung jatuh, penuh tekanan, namun tak ada yang benar-benar terjadi. Akhirnya, suaranya yang berat dan tenang memecah keheningan. Amira. Aku menoleh pelan, kaget mendengar namaku disebut. Ia tidak menoleh, tapi wajahnya tetap menghadap ke arahku. Seolah-olah ia ingin menatapku, meski matanya tertutup kacamata gelap itu. Aku tahu kamu tidak menginginkan ini. Pernikahan ini, malam ini, semua ini bukan keinginanmu. Suara itu membuat jantungku mencelos. Tak pernah kuduga bahwa malam pertama akan diisi kalimat seperti ini. Aku tahu kamu dipaksa, lanjutnya, dan aku tidak ingin membuatmu merasa lebih tersiksa lagi. Aku hanya menatapnya. Dalam diam. Dalam bingung. Dalam rasa yang entah bercampur antara lega dan hancur. Ia berdiri pelan, lalu berjalan mendekat dengan tongkatnya yang bergesek lembut di lantai kayu. Tapi ia tak duduk di ranjang. Ia hanya berdiri dekat meja rias, menjaga jarak. Kita bisa mulai dari berteman, kalau kamu mau, katanya lagi. Kamu tak perlu takut aku akan menyentuhmu malam ini. Aku bukan lelaki yang akan memanfaatkan keadaan. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Air mataku kembali menggenang. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena keheranan dan rasa yang tak bisa kutafsirkan. Kenapa kamu begitu? Baik, bisikku akhirnya. Ia tersenyum, pelan. Karena aku tahu rasanya jadi seseorang yang tak pernah diminta, tapi terus dihakimi. Aku menunduk. Kata-katanya menamparku pelan. Malam itu, tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Hanya dua manusia yang terluka, duduk dalam sunyi, mencoba memahami bahwa tidak semua pernikahan dimulai dari cinta, tapi bisa jadi dimulai dari rasa saling menghargai. Dan mungkin, dari situlah perlahan, cinta bisa lahir. Hari-hari awal setelah akad adalah hari-hari yang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku tinggal seatap dengan pria yang tak kukenal, berbagi ruang, berbagi udara, berbagi sunyi. Tapi anehnya, tidak pernah sekalipun aku merasa diintimidasi olehnya. Bahkan sejak malam pertama, saat dia berkata, kita bisa mulai dari berteman, hatiku mulai, pelan-pelan membuka celah kecil. Celah yang awalnya hanya cukup untuk setitik cahaya. Dan perlahan, cahaya itu menyusup. Pagi pertama setelah malam sunyi itu, aku terbangun karena aroma kopi yang menguar dari dapur. Kupikir itu Ibu Tiri, tapi saat aku melangkah turun, aku tertegun. Arfan, dengan kemeja santai, lengan digulung, berdiri di depan meja dapur. Tangannya yang cekatan menyentuh sisi-sisi mesin kopi, menyusun gelas, meraba toples berlabel braille, lalu menuang air panas dengan presisi yang nyaris sempurna. Kupikir akan ada kekacauan di meja. Tapi tidak. Bahkan letak gula, sendok, dan lap kain tersusun lebih rapi dari biasanya. Amira. Ia menoleh ke arahku meski matanya tak bisa melihatku. Kamu bangun. Maaf, aku nggak tahu kamu biasanya minum teh atau kopi pagi-pagi. Jadi aku buatkan kopi. Aku masih terdiam. Bingung. Kagum. Kamu bikin kopi sendiri? Ia tersenyum kecil. Iya.
Aku biasa ngurus semuanya sendiri, bahkan sebelum pernikahan ini. Aku juga kerja dari rumah, jadi, ya, sudah terbiasa. Aku duduk pelan di meja makan, mengamati setiap geraknya. Tak ada yang cacat dari cara dia bergerak. Bahkan sebaliknya, ia tampak sangat terlatih. Rapi, tenang. Laki-laki ini, yang dulu kuanggap sebagai kutukan dari keluarga, tiba-tiba terasa begitu manusiawi. Bahkan lebih manusiawi daripada siapapun di rumah ini. Beberapa hari kemudian, aku masuk ke kamar dan menemukannya sedang duduk dengan laptop di pangkuan. Jemarinya menari di atas keyboard seperti sedang menulis puisi. Suara, klik, dari tombol-tombolnya terdengar cepat dan teratur. Laptopnya sudah dilengkapi perangkat pembaca layar, dan ia tampak sangat terbiasa mengoperasikannya. "Kamu kerja apa?" tanyaku pelan. "Penulis konten dan editor lepas," jawabnya. "Kadang terjemah dokumen hukum." Aku suka membaca, ya, dengan telinga. Aku tersenyum kecil. "Kamu luar biasa." Dia hanya tertawa ringan. "Biasa saja. Mungkin karena aku tidak punya pilihan selain jadi mandiri." Hari-hari terus berjalan. Dan aku mulai melihat banyak sisi darinya yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Suatu sore, aku melihatnya sedang merapikan pakaian kami berdua. Ia menyentuh satu persatu label baju, meraba teksturnya, lalu melipat dengan sangat rapi. Bahkan baju-bajuku disusun berdasarkan warna, dari terang ke gelap. Aku terdiam di depan pintu kamar. Tak sanggup berkata apa-apa. Di rumah ini, aku adalah gadis yang dipaksa menikah. Tapi lelaki itu, lelaki yang dulu kuanggap sebagai beban, justru menunjukkan bahwa kekurangan tak selalu berarti kelemahan. Dan perlahan, dinding di hatiku mulai retak. Untuk pertama kalinya, aku mulai menunggu pagi. Bukan karena kopi, tapi karena aku tahu, di meja makan, akan ada seseorang yang menungguku, bukan sebagai istri yang sempurna, tapi sebagai manusia yang bisa dihargai. Siang itu, matahari bersinar terik, tapi hatiku justru terasa teduh. Sudah 3 minggu sejak akad yang sunyi itu, dan hari-hariku mulai berubah pelan-pelan. Bukan karena keadaan membaik dari luar, tapi karena hatiku tak lagi sekelam dulu. Aku duduk di teras, membantu Arfan melipat cucian yang baru saja kering. Ia duduk di sebelahku, tenang seperti biasa, dengan tangannya yang terampil menyentuh tiap ujung kain, merasakan tekstur, lalu menyusunnya dengan rapi. "Aku heran," ucapku sambil tersenyum kecil. "Kenapa kamu tahu letak semua barang di rumah ini padahal kamu nggak bisa lihat?" Arfan tertawa pelan. "Karena aku ingat semua dari suara dan tekstur. Dan, kamu juga yang bilang ke aku, waktu awal pindah ke sini, mana tempat sabun, mana tempat deterjen. Aku dengar dan aku hafal." Hatiku hangat. Aku lupa aku pernah mengucapkan itu, sambil lalu. Tapi dia, mengingatnya. Sesederhana itu, tapi terasa berarti. Lalu tiba-tiba, suara keras dari arah pintu belakang memotong suasana damai kami. "Ya ampun, Amira." Suara itu, tajam, menukik langsung ke dadaku. Ibu tiri berdiri di ambang pintu dapur, tangannya menyilang di dada, dengan wajah mencibir penuh ejekan. "Kamu ini sudah kayak pembantu sekarang. Cuci baju, lipat baju, buatin kopi, mandiin suami cacat segala." Aku menahan napas. Rasanya seperti dilempar batu tepat ke dada. Arfan menoleh ke arah suara, meski wajahnya tetap tenang. Ibu tiri melangkah mendekat, suaranya makin lantang. "Kamu pikir hidupmu bakal berubah dengan nikah sama dia? Hah? Hidup kamu justru makin rendah. Makin gak ada harga diri." Aku menggigit bibir.
Tanganku yang memegang baju tiba-tiba bergetar. Tapi aku tak menjawab. Aku hanya menunduk, menahan tangis yang tidak akan kubiarkan jatuh hari ini. Karena untuk pertama kalinya, aku tak ingin pembelaan. Aku tak ingin bertengkar. Aku hanya ingin percaya bahwa diamku adalah bentuk dari kekuatan, bukan kelemahan. Aku menatap Arfan. Dia menunduk. Tapi aku tahu, ia mendengar semuanya. Wajahnya tetap datar, tapi tangannya mengepal di atas pangkuan. Aku tidak butuh dikasihani, Bu, ucapnya tenang. Lembut, tapi sangat tajam. Dan Amira tidak pernah jadi pembantu. Dia memilih bertahan, bahkan ketika semuanya menyuruhnya pergi. Ibu tiri mendengus. Ya karena dia bodoh. Aku berdiri. Cukup, Bu, kataku, tanpa berteriak, tapi penuh penekanan. Kalau menurut ibu aku bodoh karena mau hidup dengan orang seperti Arfan, maka biar aku bodoh. Karena aku lebih memilih jadi orang bodoh yang hidup dengan ketulusan, daripada jadi orang pintar yang hanya tahu menghina dan mempermalukan. Ibu tiri menatapku sejenak, mungkin kaget dengan keberanianku yang tiba-tiba muncul. Tapi ia hanya mendecak, lalu berjalan pergi sambil bergumam kesal. Setelah ia pergi, Arfan menoleh ke arahku, pelan. Terima kasih, katanya pelan. Aku menggeleng. Aku yang harusnya berterima kasih. Karena sejak aku bersamamu, aku mulai sadar, bukan kekuranganmu yang membuatmu luar biasa. Tapi karena kamu, tidak pernah memperlakukan aku seperti aku ini tidak berharga. Dia tersenyum, dan meski dia tidak bisa melihatku, aku merasa sedang dilihat. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang layak dihargai. Malam turun perlahan, membawa udara yang lembab dan tenang. Rintik hujan tipis turun di luar jendela, membasahi kaca dan memantulkan bayangan lampu kamar kami yang redup. Aku duduk di lantai, bersandar pada sisi ranjang, dengan selimut melingkari tubuhku. Di tanganku ada buku yang sejak tadi tak kunjung kubaca. Pikiranku tak bisa tenang. Terlalu banyak hal berputar dalam kepala. Ejekan ibu tiri, wajah Nindi yang selalu mencibir, tatapan ayah yang tak pernah benar-benar hangat. Dan kehadiran Arfan. Ia duduk tak jauh dariku, di kursi malas dekat jendela. Hanya mengenakan kaos abu-abu dan celana panjang kain. Tangannya sibuk memutar-mutar kancing bajunya, sementara wajahnya menghadap keluar jendela, ke arah yang tak bisa ia lihat, tapi selalu ia dengarkan. Sunyi itu tidak dingin malam ini, tapi juga tidak nyaman. Kami hanya diam. Lama. Lalu tiba-tiba, ia berkata, pelan, nyaris seperti bisikan, tapi cukup dalam untuk membuat hatiku bergetar. Amira. Aku menoleh, pelan. Ia tidak bergerak, hanya menggenggam tangannya di pangkuan. Aku tahu kamu belum mencintaiku. Dan itu tidak salah, katanya perlahan. Aku tidak pernah berharap kamu akan jatuh cinta padaku dalam hitungan hari atau minggu. Aku tak menjawab, hanya mendengarkan, napasku tertahan. Aku tidak mencari istri yang sempurna, ucapnya lagi, lebih dalam. Aku hanya mencari wanita yang bisa menerimaku apa adanya. Dengan segala kekuranganku, dengan kebutaanku, dengan hidupku yang mungkin jauh dari bayangan banyak perempuan. Kata-kata itu menusuk seperti panah yang menghujam tepat di jantungku. Aku menunduk, dan tak kuasa menahan air mata yang mendadak tumpah tanpa suara. Arfan masih bicara. Suaranya tenang, tapi aku bisa merasakan gemetar halus di baliknya. Kalau kamu butuh waktu untuk pergi, aku akan mengerti. Aku tahu kamu tak pernah diminta memilih ini. Tapi kalau kamu ingin bertahan, meski hanya sebagai teman satu rumah,
Aku akan jaga kamu. Aku akan tetap jadi tempatmu pulang, tanpa tuntutan. Aku menggigit bibir. Dada ini sesak. Bukan karena sedih, tapi karena rasa hangat yang tiba-tiba menjalari seluruh tubuhku. Tak pernah ada yang berkata seperti itu padaku. Tak pernah ada yang memberiku pilihan. Semua orang hanya menuntut, menyuruh, memaksa, mengatur. Tapi Arfan, lelaki buta itu, malah memberiku kebebasan. Pelan-pelan aku bangkit, mendekatinya. Langkahku gemetar, dan entah dari mana keberanian itu muncul. Lebih baik jadi istri lelaki cacat yang punya hati, kataku, pelan tapi tajam, daripada terus jadi wanita sempurna tapi jiwanya busuk. Tawa Nindi langsung terhenti. Wajahnya menegang. Tapi aku sudah melangkah pergi, meninggalkannya di belakang. Di lorong itu, aku berjalan kembali ke kamar pengantin. Di dalamnya, Alvan duduk menunduk, menunggu dalam diam. Saat aku masuk, ia menoleh ke arahku meski tak bisa melihat. "Kau menangis?" tanyanya lembut. Aku diam sejenak, lalu menggeleng. "Tidak. Kalau kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu," katanya lagi. Aku duduk di ujung ranjang, jauh darinya. Tapi untuk pertama kalinya, aku berkata, "Aku mungkin tidak mencintaimu, tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak lagi. Mulai hari ini, aku akan berdiri." Dia tersenyum pelan. "Kalau begitu, biarkan aku berdiri di sebelahmu. Walaupun aku tak bisa melihat, aku tahu kamu perempuan yang kuat." Di antara luka dan ejekan, di antara air mata dan penghinaan, mungkin ada awal baru yang sedang diam-diam tumbuh. Malam mulai merayap pelan ke dalam kamar pengantin yang tampak terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu asing bagiku. Tirai-tirai tipis bergoyang pelan, karena angin malam dari jendela yang sedikit terbuka. Lilin aromaterapi di sudut ruangan menyebarkan wangi lavender yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuat hatiku semakin tak nyaman. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan daster putih tipis pemberian Ibu Tiri. Katanya, "Pakai ini biar kamu cepat hamil." Ucapan itu masih terngiang dengan nada dingin dan penuh tekanan. Aku melirik ke arah Arfan. Ya, sekarang aku harus menyebutnya, suamiku, yang duduk di kursi dekat jendela. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya diam. Kedua tangannya bertaut di pangkuannya, dan kepalanya sedikit menunduk. Ia tidak melihat ke arahku, tentu saja. Tapi entah bagaimana, aku tahu, ia tahu aku sedang memperhatikannya. Detik demi detik berlalu seperti hujan yang tak kunjung jatuh, penuh tekanan, namun tak ada yang benar-benar terjadi. Akhirnya, suaranya yang berat dan tenang memecah keheningan. "Amira." Aku menoleh pelan, kaget mendengar namaku disebut. Ia tidak menoleh, tapi wajahnya tetap menghadap ke arahku, seolah-olah ia ingin menatapku, meski matanya tertutup kacamata gelap itu. "Aku tahu kamu tidak menginginkan ini. Pernikahan ini, malam ini, semua ini bukan keinginanmu." Suara itu membuat jantungku mencelos. Tak pernah kuduga bahwa malam pertama akan diisi kalimat seperti ini. "Aku tahu kamu dipaksa," lanjutnya, "dan aku tidak ingin membuatmu merasa lebih tersiksa lagi." Aku hanya menatapnya. Dalam diam, dalam bingung, dalam rasa yang entah bercampur antara lega dan hancur. Ia berdiri pelan, lalu berjalan mendekat dengan tongkatnya yang bergesek lembut di lantai kayu. Tapi ia tak duduk di ranjang. Ia hanya berdiri dekat meja rias, menjaga jarak. "Kita bisa mulai dari berteman, kalau kamu mau," katanya lagi. "Kamu tak perlu takut aku akan menyentuhmu malam ini. Aku bukan lelaki yang akan memanfaatkan keadaan." Aku terdiam.
Nafasku tercekat. Air mataku kembali menggenang. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena keheranan dan rasa yang tak bisa kutafsirkan. "Kenapa kamu begitu?" "Baik," bisikku akhirnya. Ia tersenyum, pelan. Karena aku tahu rasanya jadi seseorang yang tak pernah diminta, tapi terus dihakimi. Aku menunduk. Kata-katanya menamparku pelan. Malam itu, tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Hanya dua manusia yang terluka, duduk dalam sunyi, mencoba memahami bahwa tidak semua pernikahan dimulai dari cinta, tapi bisa jadi dimulai dari rasa saling menghargai. Dan mungkin, dari situlah perlahan, cinta bisa lahir. Hari-hari awal setelah akad adalah hari-hari yang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku tinggal seatap dengan pria yang tak kukenal, berbagi ruang, berbagi udara, berbagi sunyi. Tapi anehnya, tidak pernah sekalipun aku merasa diintimidasi olehnya. Bahkan sejak malam pertama, saat dia berkata, "Kita bisa mulai dari berteman," hatiku mulai pelan-pelan membuka celah kecil. Celah yang awalnya hanya cukup untuk setitik cahaya. Dan perlahan, cahaya itu menyusup. Pagi pertama setelah malam sunyi itu, aku terbangun karena aroma kopi yang menguar dari dapur. Kupikir itu Ibu Tiri, tapi saat aku melangkah turun, aku tertegun. Arfan. Dengan kemeja santai, lengan digulung, berdiri di depan meja dapur. Tangannya yang cekatan menyentuh sisi-sisi mesin kopi, menyusun gelas, meraba toples berlabel braille, lalu menuang air panas dengan presisi yang nyaris sempurna. Kupikir akan ada kekacauan di meja. Tapi tidak. Bahkan letak gula, sendok, dan lap kain tersusun lebih rapi dari biasanya. "Amira." Ia menoleh ke arahku meski matanya tak bisa melihatku. "Kamu bangun?" "Maaf, aku nggak tahu kamu biasanya minum teh atau kopi pagi-pagi. Jadi aku buatkan kopi." Aku masih terdiam. Bingung. Kagum. "Kamu bikin kopi sendiri?" Ia tersenyum kecil. "Iya. Aku biasa ngurus semuanya sendiri. Bahkan sebelum pernikahan ini. Aku juga kerja dari rumah, jadi, ya, sudah terbiasa." Aku duduk pelan di meja makan, mengamati setiap geraknya. Tak ada yang cacat dari cara dia bergerak. Bahkan sebaliknya, ia tampak sangat terlatih. Rapi. Tenang. Laki-laki ini, yang dulu kuanggap sebagai kutukan dari keluarga, tiba-tiba terasa begitu manusiawi. Bahkan lebih manusiawi daripada siapapun di rumah ini. Beberapa hari kemudian, aku masuk ke kamar dan menemukannya sedang duduk dengan laptop di pangkuan. Jemarinya menari di atas keyboard seperti sedang menulis puisi. Suara, klik, dari tombol-tombolnya terdengar cepat dan teratur. Laptopnya sudah dilengkapi perangkat pembaca layar, dan ia tampak sangat terbiasa mengoperasikannya. "Kamu kerja apa?" tanyaku pelan. "Penulis konten dan editor lepas," jawabnya. "Kadang terjemah dokumen hukum. Aku suka membaca, ya, dengan telinga." Aku tersenyum kecil. "Kamu luar biasa." Dia hanya tertawa ringan. "Biasa saja. Mungkin karena aku tidak punya pilihan selain jadi mandiri." Hari-hari terus berjalan. Dan aku mulai melihat banyak sisi darinya yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Suatu sore, aku melihatnya sedang merapikan pakaian kami berdua. Ia menyentuh satu persatu label baju, meraba teksturnya, lalu melipat dengan sangat rapi. Bahkan baju-bajuku disusun berdasarkan warna, dari terang ke gelap. Apa maksud semua ini? Apa dia sedang mempermainkanku? Malamnya, aku tak bisa tidur. Arfan duduk di tepi ranjang, membacakan isi novel yang sedang ia dengarkan dengan suara pelan. Biasanya,
aku akan tersenyum. Tapi malam itu aku hanya menatapnya diam-diam, memerhatikan setiap ekspresinya. Terlalu tenang. Terlalu sempurna. Saat ia selesai, ia menoleh ke arahku. "Kamu kenapa diam malam ini?" Aku tersentak. Nyaris ingin bertanya saat itu juga. Tapi suaraku tercekat. "Cuma capek," jawabku pelan. Ia mengangguk. "Kalau begitu tidurlah. Besok kita sarapan di luar, ya?" Aku pesan taksi online. Ada warung bubur ayam enak dekat taman kota. Taksi online? Bukankah dia selalu minta aku yang pesan dan menuntunnya ke mobil? Kenapa tiba-tiba dia bisa? Aku menarik selimut, membelakangi dia. Aku ingin percaya, tapi aku juga ingin tahu kebenaran. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, aku kembali merasa seperti seorang gadis yang disembunyikan dari kebenaran. Di tengah malam yang sunyi, aku menatap kosong ke dinding kamar. Jika Arfan benar-benar menyimpan sesuatu, maka cinta ini, yang perlahan kubangun dari luka, mungkin akan runtuh. Atau justru diuji. Aku selalu percaya bahwa luka akan sembuh, asal diberi waktu. Tapi aku lupa. Luka yang dikhianati oleh kepercayaan, justru sembuh paling lama, atau mungkin tidak pernah sembuh sama sekali. Pagi itu, langit mendung seperti pertanda. Arfan bangun lebih awal dari biasanya. Ia bersikap seperti biasa. Rapi, tenang, penuh kesopanan yang selama ini membuatku luluh. Tapi hari ini, aku melihat sesuatu yang tak biasa. Dia tidak membawa tongkat putihnya. Biasanya, ia selalu menyentuhnya sebelum melangkah keluar. Tongkat itu seperti perpanjangan dari tubuhnya, membantunya melihat dunia yang gelap. Tapi kali ini tidak. Ia hanya mengambil ponsel dan dompet, lalu mengenakan topi dan masker. Gerakannya cepat, terlalu ringan, tidak seperti seseorang yang buta. Hatiku mencelos. Tapi aku tetap diam. Menahan curiga yang menggelitik dadaku seperti belati kecil yang baru saja disentuhkan ke kulit. Begitu pintu tertutup, aku bangkit dari tempat tidur. Bergegas menyusulnya dengan langkah senyap, detak jantungku memukul-mukul dada. Aku membuka pintu rumah dengan pelan, dan di kejauhan, aku melihatnya. Berjalan sendiri, lurus, cepat, tanpa tongkat. Tanpa ragu, tidak meraba, tidak berhenti, tidak tersandung. Kakiku seperti membatu di ambang pintu. Dia tidak buta. Aku ikuti dia diam-diam, menyusuri gang kecil di belakang kompleks perumahan. Aku bersembunyi di balik tiang lampu, pepohonan, bahkan tembok pagar. Jarakku cukup dekat untuk melihat geraknya, tapi cukup jauh agar ia tak sadar bahwa ada mata yang mengawasinya. Dan semakin lama aku memerhatikannya, semakin jelas kebenaran itu menampar wajahku. Ia menghindari batu yang menonjol di jalan. Ia menyeberang dengan menoleh ke kanan dan kiri, lalu mempercepat langkah saat motor melaju dari kejauhan. Ia membaca papan jalan. Ia memencet ponsel, dan matanya menatap layar dengan jelas. Tidak, bukan menebak, bukan menghafal posisi, tapi melihat. Tanganku mengepal, napasku semakin berat, tapi aku terus mengikuti, sampai ia berhenti di sebuah taman kecil. Ia duduk di bangku panjang, membuka masker dan topinya. Tangannya memainkan ponsel sambil tersenyum tipis. Senyum yang dulu menenangkanku, kini terasa seperti penghinaan. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku berjalan cepat ke arahnya. Langkahku berat tapi penuh kemarahan. Pandanganku mulai kabur oleh air mata yang menggenang. Arfan. Ia menoleh. Dengan refleks sempurna. Terlalu sempurna untuk seorang yang buta.
Wajahnya berubah seketika. Syok, panik, tapi tak sempat menyembunyikannya. Amira? Aku berdiri tegak di hadapannya. Nafasku tak beraturan, dadaku terasa penuh, seperti seluruh isi jantungku hendak meledak. Kamu bisa lihat, kataku pelan, tapi suaraku bergetar hebat. Kamu bisa lihat dari awal, kan? Ia membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Selama ini kamu cuma pura-pura? Aku menggeleng perlahan, air mata mulai jatuh satu persatu. Kenapa? Kenapa kamu harus bohong? Kenapa kamu harus berpura-pura buta? Ia berdiri pelan, mencoba mendekat. Tapi aku mundur satu langkah. Jangan dekat-dekat, teriakku. Orang-orang mulai memperhatikan, tapi aku tak peduli. Dunia boleh menyaksikan, karena hatiku baru saja dirobek terbuka. Aku, katanya, akhirnya bisa bicara. Amira, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Bentakku. Bahwa semua perhatian kamu selama ini cuma permainan? Bahwa semua kata-kata manis kamu, yang aku simpan di hati, cuma bagian dari sandiwara. Ia tertunduk. Tapi aku tidak bisa bersimpati. Tidak hari ini. Aku benar-benar mulai mencintaimu, Arfan. Aku belajar untuk menerima kamu. Aku belajar untuk membuka hati. Aku pikir kamu adalah satu-satunya orang yang gak akan bohong padaku. Tapi ternyata, kamu yang paling menyakitkan. Tangis itu akhirnya pecah. Aku membiarkan air mata mengalir, membasahi pipi yang dingin oleh pengkhianatan. Kalau kamu benar-benar lelaki baik, suaraku gemetar, kamu gak perlu pura-pura cacat cuma untuk diterima. Kamu gak perlu menyamar sebagai korban buat dapat cinta. Ia berusaha bicara, tapi aku sudah tak mau mendengarnya lagi. Aku berbalik, berjalan menjauh dengan tubuh yang limbung. Tapi aku tak menoleh ke belakang. Aku tak bisa. Karena kalau aku melihat ke belakang, mungkin aku akan jatuh lagi. Dan aku sudah terlalu lelah untuk jatuh. Hari itu, cinta yang kubangun dari serpihan, dihancurkan oleh satu kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Dia tidak buta. Tapi hatinya mungkin lebih gelap dari siapapun. Langkah kakiku cepat. Nafasku berat. Tapi aku tidak peduli. Aku harus mengejarnya. Aku harus mendapat jawaban. Setelah beberapa saat berjalan menjauh dari taman, aku berhenti. Tapi bukan karena lelah, melainkan karena jantungku seperti menjerit dari dalam. Dia membunuhku lebih pelan daripada berteriak. Aku membalikkan badan, dan kulihat Arfan masih berdiri di tempat tadi. Wajahnya bingung, cemas. Dia belum beranjak. Seolah menungguku. Seolah berharap, aku kembali. Dan aku memang kembali. Tapi bukan dengan senyum. Tapi dengan bara. Dengan langkah besar dan dada bergemuruh, aku berlari ke arahnya. Tanpa pikir panjang. Tanpa logika, hanya mengikuti amarah yang sudah terlalu lama kutahan. Begitu aku sampai di hadapannya, suaraku meledak. Kamu bohong padaku, teriakku keras, mataku menatap tajam, air mata masih membasahi pipi. Kamu pura-pura buta selama ini? Dia terkejut, mencoba bicara, tapi aku tak memberinya kesempatan. Kenapa, Arfan? Kenapa kamu lakukan ini? Suaraku pecah. Kamu tahu aku dibuang. Kamu tahu aku dipaksa menikah. Kamu tahu aku gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Aku mencengkram kerah jaketnya. Tanganku bergetar. Tapi aku tidak peduli dengan orang-orang yang mulai menoleh. Dunia boleh menertawakanku. Tapi aku tak akan diam lagi. Dan kamu yang selama ini ku percaya, yang katanya ingin membangun cinta pelan-pelan,
Kamu cuma pemain lakon. Kamu lebih jahat dari mereka semua, Arfan, karena kamu membuatku merasa dicintai, padahal semuanya bohong. Arfan hanya berdiri di sana. Nafasnya tak beraturan. Tapi kali ini, dia tidak bisa lari dari tatapanku. Dari amarahku. Dari hatiku yang remuk karena pengkhianatannya. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, Amira, katanya akhirnya, dengan suara serak. Tolong dengar aku dulu. Dengar apa? Penjelasan kamu kenapa kamu menipu semua orang? Penjelasan kamu kenapa kamu menjadikan aku alat? Aku mendorong dadanya. Tidak kuat. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku muak. Luka di dadaku terbuka lebar, dan dia adalah orang yang menusuknya paling dalam. Aku mencintaimu, Arfan, beneran. Tapi sekarang, aku gak tahu siapa kamu sebenarnya. Ia tertunduk. Tangannya terkulai di sisi tubuhnya. Tapi aku tidak luluh. Tidak sekarang. Ia mencoba bicara lagi. Suaranya pelan, getir. Aku tidak pura-pura buta untuk menipu kamu. Amira, ada alasan kenapa aku lakukan ini. Tolong beri aku waktu buat jelaskan. Aku. Cukup, aku memotong dengan suara gemetar. Aku sudah cukup dikhianati dalam hidup ini. Aku gak tahu bisa percaya siapa lagi, dan aku gak tahu apakah aku masih bisa percaya padamu. Aku mundur satu langkah. Mataku masih menatapnya, tapi kali ini bukan dengan cinta, tapi dengan luka dan keraguan. Arfan mengangkat wajahnya. Wajah yang dulu terlihat damai, kini tampak kacau. Wajah yang dulu ingin kupeluk, kini ingin kutinggalkan. Tapi aku janji akan jelaskan semuanya, katanya lemah. Aku akan jujur. Kali ini, aku gak akan sembunyi lagi. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Karena luka yang berasal dari kebohongan, tidak bisa disembuhkan hanya dengan janji. Senja turun pelan-pelan di langit kota. Warna oranye bercampur kelabu mengendap di ujung cakrawala, seolah menandai kesedihan yang belum tuntas. Aku duduk sendiri di kamar, membelakangi jendela. Punggungku terasa berat, seolah menanggung beban yang tak pernah kuminta. Sudah 2 hari sejak pertengkaran di taman itu. 2 hari aku tak bicara. 2 hari aku menolak menyentuh makanan yang ia masak. 2 hari aku menghindari matanya, mata yang ternyata bisa melihat segalanya, tapi memilih menyembunyikannya. Malam itu akhirnya dia mengetuk pintu kamarku. Pelan. Dengan jeda panjang di antara ketukan, seolah takut suara ketukannya ikut menyakiti. To. Amira, boleh aku bicara? Suaranya serak, tapi tenang. Aku tidak menjawab, tapi aku juga tidak mengusirnya. Pintu terbuka perlahan. Ia melangkah masuk, menutupnya kembali dengan lembut. Lalu berdiri di sana, tak mendekat, menjaga jarak. Kamu gak harus maafin aku sekarang, katanya akhirnya. Tapi aku minta, biarkan aku jujur sekarang. Meskipun kamu gak percaya lagi. Aku tetap membisu. Tapi hatiku mendengarkan. Aku memang bisa melihat, katanya akhirnya. Aku tidak buta. Tapi aku menyamar. Karena aku ingin tahu siapa yang tulus padaku. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk sedikit. Seolah menanggung beban yang lama disembunyikan. Sejak orang tuaku meninggal, aku hidup dari warisan keluarga. Namaku Arfan Satradikara, dan kamu mungkin gak pernah tahu, tapi aku punya bisnis keluarga yang besar. Banyak wanita datang mendekat, bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang aku punya. Mataku perlahan mengarah padanya. Tapi aku masih diam. Aku pernah tunangan sekali. Dia cantik,
pintar, sopan. Tapi setelah dia tahu kondisi keuangan keluargaku sempat goyah, dia langsung pergi tanpa pamit. Belakangan aku tahu, dia pindah ke pria lain yang lebih kaya. Suaranya retak sejenak. Sejak itu, aku hancur. Dan aku mulai takut. Aku gak percaya siapapun lagi. Jadi aku bikin tes sendiri. Setiap kali dijodohkan atau dikenalkan, aku berpura-pura buta. Aku ingin tahu siapa yang tetap mau bertahan bersamaku dalam versi terburukku. Aku mulai menangis. Air mataku jatuh satu persatu. Bukan karena marah lagi, tapi karena perih. Karena aku tahu rasanya takut dicintai hanya karena tampilan luar. Karena aku tahu, rasanya dianggap tidak cukup baik. Arfan menatapku. Kali ini bukan sebagai pria yang menyamar, tapi sebagai manusia yang juga pernah hancur. Dan waktu ayahmu menjodohkan kamu denganku, aku pikir kamu akan menolak. Sama seperti kakak tirimu. Tapi kamu bertahan. Bahkan waktu kamu dihina, waktu kamu dimarahi, kamu tetap di sisiku, meski kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Ia berjalan mendekat satu langkah. Tidak memaksa. Hanya cukup dekat untuk membuat suaranya terasa lebih hangat. Kamu jujur, Amira, terlalu jujur sampai aku malu sama diriku sendiri. Kamu lebih kuat dari semua perempuan yang pernah dekat denganku. Dan justru karena itu, aku takut kehilangan kamu. Aku menutup wajahku dengan tangan. Tapi kenapa kamu gak bilang dari awal, Arfan? Kenapa kamu bikin aku percaya pada kebohongan? Karena aku takut, jawabnya lirih. Kalau aku jujur di awal, kamu mungkin gak akan percaya niatku. Tapi aku salah. Aku terlalu fokus pada ujian, sampai lupa bahwa orang jujur gak seharusnya diuji dengan cara dibohongi. Ia berlutut di hadapanku. Kalau kamu mau pergi sekarang, aku gak akan tahan kamu. Tapi kalau kamu mau tinggal, aku janji, mulai detik ini, aku akan jadi laki-laki yang kamu bisa percaya. Tanpa kedok, tanpa kebohongan. Hanya aku, seutuhnya. Aku menatap wajahnya. Wajah yang selama ini kupikir milik pria malang yang ditinggal dunia. Tapi ternyata, dia pria yang sengaja menyembunyikan dunia dari mataku, demi melihat ketulusanku. Aku tak menjawab malam itu. Karena cinta tidak butuh jawaban secepat itu. Tapi yang pasti, untuk pertama kalinya, Arfan menatapku bukan dengan mata palsu, tapi dengan hati yang akhirnya membuka. Aku duduk di ujung ranjang, memeluk lututku sendiri. Air mata masih menetes dari ujung mataku. Tidak histeris, tidak meraung. Hanya mengalir pelan, seperti aliran sungai yang tak bisa dicegah. Di depanku, Arfan masih berlutut. Kepalanya tertunduk. Tak memohon, tak memaksa. Ia hanya diam, menungguku berkata sesuatu. Atau mungkin, menungguku meninggalkannya. Suasana kamar begitu hening. Tapi pikiranku ribut. Hatiku kacau. Jiwaku seperti sedang ditarik dari dua arah. Satu ingin lari, satu ingin bertahan. Aku tak tahu harus senang atau marah. Tak tahu harus tersenyum karena ia jujur, atau terluka karena kebohongannya. Tak tahu harus memeluk, atau memukul. Tapi satu hal yang kurasakan begitu nyata. Sebuah rasa yang selama ini asing bagiku, yang belum pernah kusentuh sepanjang hidupku. Aku merasa dihargai. Untuk pertama kalinya, aku bukan cadangan. Bukan pengganti. Bukan barter. Bukan korban keadaan, tapi seseorang yang dipilih karena hatiku. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan gejolak di dada. Arfan, ucapku pelan. Suaraku gemetar. Aku nggak tahu harus bilang apa.
Dia menoleh sedikit ke arahku. Matanya merah, seperti sudah menahan sesak terlalu lama. Kalau kamu masih marah, aku terima, katanya. Aku tahu aku salah. Tapi semua yang kuucapkan padamu selama ini, tentang betapa aku menghargai kamu, tentang bagaimana aku melihat ketulusanmu, itu semua bukan kebohongan. Aku menggigit bibir, menahan isak yang mulai naik lagi. Aku cuma perempuan biasa, Arfan. Aku nggak pintar, nggak cantik, dan aku nggak pernah merasa layak untuk siapapun. Suaraku lirih. Tapi waktu kamu bilang kamu nggak cari istri sempurna, saat kamu bilang kamu cuma ingin seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya, entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa cukup. Air mata kembali jatuh. Kali ini bukan karena disakiti, tapi karena aku merasa dilihat. Bukan tubuhku, bukan statusku, tapi aku, sebagai manusia. Dia mendekat perlahan, tidak menyentuhku, hanya duduk di lantai, menatapku dari bawah, seolah menunjukkan bahwa ia tidak lebih tinggi, tidak lebih mulia. Hanya pria yang salah langkah, tapi ingin memperbaiki semuanya. Aku jatuh cinta padamu, Amira. Bukan karena kamu sabar, atau kuat, atau tabah, meskipun kamu memang semuanya. Tapi karena kamu tidak pernah pura-pura. Kamu tetap jadi dirimu, meskipun dunia berkali-kali menghancurkanmu. Tangisku pecah lagi. Kali ini aku tidak menahannya. Aku hanya menunduk, menggenggam ujung selimut dengan jari gemetar. Aku masih takut, kataku jujur. Aku masih belum sepenuhnya percaya. Tapi, aku ingin mencoba lagi. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku. Karena aku ingin tahu, bagaimana rasanya dicintai dengan benar. Dia mengangguk pelan. Dan aku akan mencintaimu, dengan benar. Mulai hari ini, tanpa rahasia, tanpa sandiwara. Kami tidak berpelukan. Tidak ada pelampiasan romansa berlebihan. Hanya dua manusia yang sama-sama rusak, duduk dalam ruang yang akhirnya terasa aman. Malam itu, aku tidak lagi sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa jadi seseorang yang pantas dicintai. Sementara aku mencoba belajar mencintai Arfan kembali dengan hati yang masih terluka. Di tempat lain, di sebuah kafe mewah yang biasa dikunjungi sosialita, Nindi, kakak tiriku, sedang duduk dengan wajah terperanjat. Ponsel di tangannya bergetar ringan. Matanya terpaku pada satu artikel bisnis online yang baru saja dibacanya. Arfan Satradikara resmi jadi CEO utama 4 perusahaan teknologi warisan keluarga Satradikara Group. Ada foto Arfan di situ. Berdiri gagah dengan setelan jas hitam, senyum tipis, dan tatapan tajam penuh harisma. Tak ada jejak kelemahan. Tak ada tanda-tanda, cacat, seperti yang selama ini Nindi tertawakan. Apa ini? Nindi membentak pada layar ponselnya sendiri. Ia membaca ulang paragraf demi paragraf. Tangan gemetar, wajah memucat. Ia merasa seperti ditampar oleh takdir. Seorang pria yang dulu ia tolak mentah-mentah hanya karena mengira dia buta dan tak berguna, ternyata adalah pewaris salah satu kerajaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. CEO. Arfan, gumamnya tak percaya. Ia menyandarkan punggung di kursi. Telinganya berdengung. Lalu dengan cepat ia mengingat bagaimana ia, dengan angkuhnya, menolak lamaran itu. Dia buta. Mana bisa aku hidup sama orang cacat? Aku lebih pantas dapat pria sukses dan mapan. Dan kini, semua mimpi yang dulu ia kejar, uang, kemewahan, status sosial, telah jatuh ke tangan orang yang selama ini dia hina. Adik tirinya, Amira. Wajahnya berubah. Tak lagi heran,
Tapi kesal, marah, iri. Iri karena ternyata lelaki yang bisa mengubah hidup siapapun itu, sekarang adalah suami dari perempuan yang dulu selalu ia rendahkan. Enggak bisa, bisiknya lirih, matanya menyala. Ini gak adil. Aku yang harusnya jadi istrinya. Bukan dia. Ia meraih tasnya dan berdiri. Kepalanya mendidih oleh penyesalan, dadanya panas oleh kecemburuan. Sejak kecil, Nindi terbiasa jadi pusat perhatian, terbiasa mendapatkan yang terbaik. Tapi kali ini, hidup memberinya pelajaran paling pahit. Dan ia tidak bisa menerimanya. Tidak bisa membiarkan Amira bahagia. Tidak setelah semua yang telah terjadi. Kalau dia bisa merebut Arfan, gumam Nindi, menggertakkan gigi. Aku juga bisa menghancurkannya kembali. Sementara itu di rumah, aku dan Arfan sedang duduk berdampingan di balkon. Untuk pertama kalinya, aku menyenderkan kepala di bahunya. Diam, tenang, tapi ada rasa nyaman yang baru tumbuh. Tak banyak kata, tapi kehadiran kami sudah cukup bicara. Aku belum tahu badai apa yang akan datang. Aku belum tahu bahwa kakak tiriku sedang merencanakan sesuatu. Belum tahu bahwa kebahagiaan ini, yang baru saja kuraih, akan kembali diuji oleh orang yang pernah meremehkanku. Tapi malam itu, aku menutup mata di bahu Arfan. Dan dalam hati, aku berjanji, aku tidak akan melepaskan kebahagiaan ini tanpa perlawanan. Apartemen Nindi malam itu terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Tapi yang membekukan bukan udara, melainkan kesadaran, ia telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai, karena kesombongan dan ketamakan. Tangannya mencengkram ponsel erat. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja tanpa irama. Matanya tak lepas dari layar. Berita itu masih terpampang jelas. Arfan Satradikara, 29 tahun, resmi menggantikan posisi pamannya sebagai CEO utama dari Satradikara Group, konglomerasi 4 perusahaan teknologi terkemuka Asia Tenggara. Nindi menatap foto di dalam artikel itu. Seorang pria muda dengan setelan jas abu gelap berdiri anggun di atas panggung konferensi pers. Senyum Arfan tampak tenang, karismanya tak bisa dibantah. Ia bukan pria biasa. Ia bukan cacat, seperti dulu yang ia hina. Dan kini, pria itu bukan hanya seseorang yang kaya raya, tapi juga milik adik tirinya, Amira. Tidak, desis Nindi, giginya terkatup keras. Ini gak boleh terjadi, gak bisa. Matanya menyala penuh penyesalan. Otaknya mulai menari dalam ingatan, saat Arfan datang dulu, dengan kacamata hitam dan tongkat putih, dan bagaimana ia mentertawakannya, menolak mentah-mentah, bahkan menyuruh ayah untuk mengalihkan lamaran itu ke Amira. Untuk apa nikah sama orang buta? Aku nggak gila. Itulah kalimatnya waktu itu. Dan kini, kenyataan seperti menampar wajahnya berkali-kali. Arfan adalah pria yang ia cari-cari selama ini. Tapi kini, dia sudah jadi milik orang lain. Orang yang paling ia anggap tak layak. Amira. Nindi menggigit bibirnya. Merasa darahnya mendidih karena iri, sekaligus kalut karena takut kehilangan kesempatan yang tak akan datang dua kali. Ia membuka Instagram. Dengan cepat mengetik nama Arfan Satradikara. Akun itu centang biru. Terverifikasi. Jumlah followersnya kini lebih dari 200.000. Komentar-komentar memuji, tagging dari akun bisnis dan media. Semuanya membuat dada Nindi makin sesak. Dengan cepat, ia membuka fitur direct message. Matanya kosong, tapi jari-jarinya bergerak. Ia menulis, "Hai, Arfan, aku tahu ini mendadak. Tapi aku sudah pikirkan semuanya. Aku berubah pikiran.
Masih bisakah kita bertemu? Mungkin kita bisa bicara, mulai dari awal. Ia ragu sejenak. Napasnya tercekat. Tapi gengsi tak bisa mengalahkan ambisinya. Kirim. Pesan terkirim. Tanda centang 1 muncul. Menandakan pesan telah masuk. Ia menatap layar. Menunggu. 1 menit. 2 menit. 5 menit. Tidak terbaca. Tidak dibalas. Degup jantungnya makin cepat. Ia menggigit kuku jempolnya. Lalu kembali mengetik. Arfan, aku serius. Aku tahu aku salah. Aku menilai kamu dari luarnya. Tapi sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku ingin memperbaiki semuanya. Kita dulu cuma salah waktu, kan? Kirim. Masih centang 1. Masih sunyi. Masih tak terbaca. Waktu terasa seperti melambat. Setiap detik menusuk kesabarannya seperti jarum. Tapi tidak ada yang terjadi. Tak ada balasan. Tak ada reaksi. Tak ada harapan. Sementara itu, di rumah sederhana yang kini menjadi istana kecil bagi 2 hati yang mulai saling menyembuhkan. Arfan baru saja selesai membaca laporan bisnis malam itu. Ia membuka ponselnya untuk mematikan notifikasi, dan di situ, 2 DM muncul. Nama pengirimnya membuat mata Arfan hanya menatap sebentar. Nindi. Ia tidak membuka pesannya. Hanya menatap namanya. Lalu mengunci ponselnya kembali. Wajahnya tenang. Tak marah. Tak terganggu. Hanya acuh. Bagi Arfan, masa lalu itu sudah dikubur. Dan kuburannya adalah penghinaan yang pernah Nindi lemparkan. Ia melangkah pelan menuju kamar. Di sana, Amira sedang tertidur di sofa kecil, dengan bantal yang dipeluk erat, dan sebuah buku di dadanya. Nafasnya teratur. Wajahnya tenang. Seperti perempuan yang lelah, tapi kini punya tempat aman untuk bersandar. Arfan menatapnya lama. Perempuan yang tak pernah tahu siapa dia sebenarnya, tapi tetap memperlakukannya seperti manusia. Perempuan yang menerima kekurangannya tanpa bertanya, dan mencintainya bahkan saat dunia tak melihat nilainya. Ia berlutut di dekatnya, mengusap lembut anak rambut di pelipisnya, lalu membisikkan kalimat pelan, penuh rasa. Kamu gak tahu betapa berharganya kamu, Amira, tapi aku akan buat dunia tahu. Dan di ponselnya, 2 DM dari Nindi tetap tak terbaca. Dibiarkan tenggelam dalam kotak masuk, seperti masa lalu yang tak akan pernah dibangkitkan kembali. Hujan mengguyur sejak pagi, langit seolah meratap, menumpahkan segala duka yang disimpannya selama ini. Aku sedang melipat selimut di ruang tamu, saat suara bel pintu memecah keheningan. Ding dong. Awalnya aku mengira itu kurir. Tapi langkahku terhenti ketika aku mengintip dari balik tirai jendela. Nafasku tercekat. Ayah dan Ibu Tiri. Keduanya berdiri di bawah payung hitam besar, wajah mereka basah oleh embun hujan. Entah karena tetes air, atau karena sesuatu yang jauh lebih pahit. Aku menggenggam gagang pintu. Ada gejolak aneh dalam dadaku. Luka lama yang tiba-tiba terbuka kembali. Tapi aku membuka pintu juga. Perlahan. Dengan tenang. Mereka menatapku, seolah melihat hantu dari masa lalu. Amira, suara ayahku terdengar lemah. Kami perlu bicara. Aku menatap mereka beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Masuklah. Kami duduk di ruang tamu. Arfan sedang keluar, jadi hanya aku dan mereka. Seperti bab lama yang belum selesai ditulis. Ibu Tiri menatap sekeliling, menilai isi rumahku dengan cara khasnya, dingin, penuh sindiran halus. Rumahnya kecil, tapi lumayan nyaman, gumamnya, seolah tak bisa hidup tanpa komentar sinis.
Aku duduk dengan tenang, menunggu. Ayah akhirnya bicara. Kami datang karena keadaan mendesak. Rumah kita diambang penyitaan. Usaha ayah bangkrut, utang menumpuk. Kami sudah kehabisan jalan. Ia berhenti, menatapku penuh harap. Tapi aku tetap diam. Wajahku datar, hatiku rapuh, tapi tidak lagi lemah. Amira, lanjutnya. Kami butuh kamu. Tolong bantu ayah. Kembalilah ke keluarga. Kamu bisa bantu di administrasi, kamu dulu pandai mencatat, bantu keuangan, bahkan mungkin Arfan bisa. Tunggu, potongku halus. Jadi kalian datang ke sini untuk minta tolong? Ibu tiri yang sejak tadi diam, kini angkat suara. Tajam. Seperti biasa. Sudah seharusnya kamu bantu. Kamu darah dari keluarga ini. Kamu tinggal di sini enak, hidup mewah, sementara keluarga kandungmu mau kehilangan segalanya. Jangan egois, Amira. Aku menatapnya. Wajahnya tak berubah. Tatapan itu, tatapan yang sama saat dia memukulku dengan centong. Menyuruhku menikah tanpa tanya, menyuruhku mengorbankan hidup untuk kakaknya, untuk bisnisnya, untuk kehormatannya. Dadaku menghangat. Tapi bukan oleh cinta. Oleh perih yang selama ini kupendam. Apa aku pernah jadi bagian keluarga ini? Tanyaku pelan. Ayah terdiam. Apa kalian pernah dengar suaraku waktu aku bilang aku gak sanggup? Waktu aku nangis malam-malam sendirian di kamar. Karena kalian paksa aku menikah dengan orang yang bahkan tak ku kenal. Ibu tiri melipat tangan. Itu dulu. Sekarang kamu sudah menikah dengan pria sukses. Seharusnya kamu berterima kasih. Aku tersenyum kecil. Getir. Berterima kasih? Karena kalian menjualku demi koneksi bisnis? Karena kalian jadikan aku alat tukar setelah anak kesayangan kalian menolak Arfan hanya karena dia cacat? Itu yang kalian sebut keluarga? Ayah tampak makin gelisah. Amira, ayah tahu kami salah. Tapi sekarang keadaan benar-benar sulit. Kami sudah tak punya siapa-siapa lagi. Aku berdiri. Perlahan. Tak meledak. Tapi tegak. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Suara hujan dari luar menyatu dengan detak jantungku yang berdentum pelan. Tapi mantap. Dulu, kalian suruh aku diam saat dipermalukan. Dulu, kalian suruh aku kuat saat dijadikan pengganti. Dulu, kalian buang aku, tanpa pernah menoleh ke belakang. Sekarang, kalian datang, dan meminta aku kembali. Ayahku menunduk. Ibu tiri menatapku penuh kemarahan terselubung. Aku melangkah mendekat ke pintu. Kubuka perlahan. Angin masuk, membawa udara dingin yang menusuk kulit, tapi dadaku justru terasa hangat. Karena untuk pertama kalinya, aku berani menolak. Aku minta maaf, kataku dengan suara jernih. Tapi aku bukan anak boneka kalian lagi. Aku bukan anak yang kalian bisa tarik ulur seenaknya. Aku manusia. Aku perempuan. Aku istri. Dan sekarang, aku punya hidup yang layak kupertahankan. Jadi, kalau kalian datang hanya untuk memanfaatkanku, silakan keluar dari rumah ini. Karena kali ini, aku tidak akan menyerahkan diriku lagi. Air mata menggantung di pelupuku. Tapi aku tidak menangis. Ayah berdiri pelan. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tahu, ini bukan hari di mana dia bisa membalikkan keadaan. Ibu tiri mendesis. Kamu akan menyesal, Amira. Aku menatapnya. Mungkin. Tapi lebih baik aku menyesal karena memilih diriku sendiri. Daripada menyesal karena terus hidup untuk menyenangkan kalian. Mereka pergi dalam diam.
Dan saat pintu tertutup, aku berdiri lama di sana. Nafasku naik turun. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Aku bukan lagi gadis kecil yang hanya bisa menangis dalam diam. Aku bukan alat, bukan pengganti, bukan anak yang bisa diatur semaunya. Aku adalah Amira. Dan hidupku, akhirnya milikku. Hari itu langit mendung, tapi tidak hujan. Udara terasa pengap, seolah alam tahu bahwa sesuatu sedang mendidih dalam diam. Aku sedang menyiram tanaman kecil di halaman rumah, ketika suara langkah tergesa-gesa membuatku menoleh. Sosok yang tidak asing berdiri di depan pagar. Rambutnya kusut, riasan wajahnya luntur, dan mata itu, mata yang dulu penuh superioritas, kini sembab dan merah. Nindi. Aku hampir tidak mengenalinya. Perempuan yang selalu tampil dengan percaya diri, dengan pakaian mahal dan parfum menyengat, kini berdiri seperti orang tersesat. Pucat, kail, basah keringat, napasnya pendek-pendek. Aku tidak membuka pagar. Hanya menatap dari balik pagar besi itu, dia menunggu. Dia mendongak, dan saat mata kami bertemu, suaranya pecah seperti kaca jatuh. Amira, tolong. Aku terdiam. Dengan suara bergetar, ia meraih pagar, menggenggam jerujinya seakan berpegangan pada sisa-sisa harga dirinya. Aku menyesal, katanya lirih. Aku tahu aku jahat, aku tahu aku keterlaluan. Tapi aku nggak bisa bohong sama diriku sendiri. Amira, dia sempurna. Arfan sempurna. Air matanya jatuh. Bahunya bergetar. Harusnya aku yang menikah dengannya, bukan kamu. Ucapannya menggema di telingaku. Dulu, aku mungkin akan runtuh. Tapi sekarang, aku hanya menatapnya. Datar, tanpa marah, tanpa senyum. Aku menarik napas dalam. Dada ini masih menyimpan luka. Tapi kini aku sudah tahu cara berdiri meski terluka. Pelan-pelan aku mendekat ke pagar, hingga wajah kami hanya terpisah jeruji besi dan sejarah yang panjang. Kamu tahu kenapa dia memilih aku? Tanyaku pelan, suaraku rendah tapi tajam. Bukan karena aku lebih cantik. Bukan karena aku lebih kaya. Tapi karena aku nggak pernah nilai dia dari kelemahannya. Nindi menunduk. Menangis makin keras. Aku melanjutkan, masih dengan suara yang sama, datar tapi tegas. Kamu dulu menertawakannya karena tongkatnya. Kamu menolak dia karena kamu pikir dia nggak bisa apa-apa. Tapi kamu lupa, kelemahan seseorang bukan berarti dia tak punya nilai. Dan kamu lebih buta dari dia. Nindi mengangkat wajah. Air matanya bercucuran. Aku cemburu, Amira, aku iri. Kamu hidup tenang sekarang, sementara aku. Suara itu terpotong oleh isaknya sendiri. Ia jatuh berlutut, memeluk lututnya di depan pagar. Aku menatapnya dalam. Ada bagian dalam diriku yang teriris. Karena bagaimanapun, dia pernah jadi kakakku. Tapi ada bagian lain, yang berdiri tegak, menolak ambruk lagi. Aku buka pagar. Tapi bukan untuk merengkuhnya. Aku hanya berdiri lebih dekat, menunduk dan berkata, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cantik, paling pintar, atau paling punya. Tapi siapa yang tahu cara menghargai. Aku menatap ke dalam rumah, ke arah jendela tempat Arfan biasanya duduk membaca. Lalu aku kembali menatap Nindi, dan berkata pelan. Aku mungkin gak sempurna, tapi aku belajar mencintai orang dengan mataku, bukan dengan ambisiku. Aku melangkah masuk, menutup pagar perlahan. Dan saat aku meninggalkan Nindi yang masih menangis di luar sana, ada sesuatu yang bergema dalam hatiku. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pembuktian,
bahwa aku, yang dulu dipandang rendah, kini berdiri dengan kepala tegak, karena aku tahu nilai seseorang bukan di matanya, tapi di hatinya. Dulu, aku pernah berdiri di titik nol. Dibeli, dijual, dipaksa menikah dengan pria yang bahkan tak kukenal, hanya demi menyelamatkan nama keluarga. Aku sempat merasa diriku tak lebih dari alat, boneka, pengganti, tak punya suara, tak punya pilihan. Tapi lihat aku sekarang. Hari ini, aku berdiri di atas panggung sebuah seminar nasional. Di hadapanku, ratusan pasang mata menatap dengan kagum dan penuh harap. Di sebelahku, duduk seorang pria yang dulunya dianggap cacat, tapi kini dikenal sebagai visioner muda dunia teknologi. Arfan, suamiku, sahabatku, dan partner bisnisku. Kami tak hanya berbagi rumah dan cinta, tapi juga ide, visi, dan perjuangan. Bersama, kami membangun perusahaan yang menjunjung nilai dan kemanusiaan. Kami mempekerjakan banyak orang berkebutuhan khusus, membuka peluang bagi mereka yang dulu sering diremehkan, seperti dulu Arfan diremehkan oleh dunia. Dan hari ini, aku tidak hanya memperkenalkan Arfan sebagai CEO. Aku juga memperkenalkan diriku sebagai direktur strategi. Sebagai perempuan yang dulu dianggap lemah, kini berdiri setara. Saat aku berbicara di depan audiens, aku sempat menoleh ke belakang layar. Di layar besar LED, terpampang wajah kami berdua. Kompak, bahagia, percaya diri. Di tempat lain, aku tahu ada seseorang yang sedang menonton. Nindi, duduk di kamar apartemen sewanya yang makin sempit, menatap layar laptop dengan mata yang mulai menyimpan genangan. Ia tak bisa lagi berdiri di atas panggung seperti kami. Tak ada sorotan, tak ada sorak, tak ada hormat. Hanya diam, penyesalan, dan kesepian yang perlahan membusuk dalam hati yang dulu terlalu sombong untuk peduli. Sementara itu, ayah dan ibu tiriku, mereka kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Semua koneksi bisnis memutus hubungan. Hutang mereka menumpuk, dan satu persatu sahabat palsu mereka menghilang. Tak ada lagi pesta, tak ada lagi gengsi. Mereka bangkrut. Bukan hanya secara materi, tapi secara harga diri. Dan aku tak tertawa, tak bersorak. Aku hanya diam, tersenyum kecil. Karena aku tahu, karma tak pernah buta. Ia hanya sabar menunggu waktu yang tepat. Malamnya, aku dan Arfan duduk berdua di balkon rumah kami. Angin malam lembut membelai wajahku, dan suara jangkrik bersahutan seirama dengan detak damai di dadaku. Arfan menggenggam tanganku. "Terima kasih sudah tetap di sisiku," ucapnya lirih. Aku menoleh, menatap matanya yang dulu kusebut gelap, tapi ternyata penuh cahaya. "Bukan aku yang tetap di sisimu," jawabku pelan, "tapi kita yang saling bertahan." Ia tersenyum, lalu memelukku pelan. Dan di pelukannya, aku tahu, aku tidak pernah salah memilih untuk bertahan. Tidak salah untuk memperjuangkan diriku sendiri. Dan tidak salah untuk percaya bahwa cinta yang datang dengan tulus akan selalu menang. Kisah ini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang perjuangan seorang perempuan yang dipaksa tunduk oleh keluarganya, dianggap lemah, bahkan dijadikan alat barter demi ambisi dan kekuasaan. Amira pernah diperlakukan seperti boneka, tanpa suara, tanpa pilihan. Namun justru dari keterpurukan itulah ia menemukan kekuatannya. Bersama Arfan, seorang pria yang menyamar sebagai buta demi mencari cinta yang tulus, Amira tidak hanya menemukan pasangan hidup, tapi juga sahabat dan mitra yang saling menghargai. Mereka membangun hubungan dari nol, saling menyembuhkan luka, dan akhirnya tumbuh bersama menjadi sosok yang tak hanya bahagia, tapi juga berpengaruh.
Sementara mereka yang pernah menyakitinya, ibu tiri, ayah, dan kakak tiri, harus menelan pahitnya karma. Mereka kehilangan segalanya karena tidak pernah belajar menghargai manusia sebagai manusia. Kisah ini membuktikan bahwa cinta yang tulus tidak pernah memandang kekurangan. Kebaikan mungkin disia-siakan pada awalnya, tapi ia takkan pernah sia-sia. Dan mereka yang merendahkan orang lain, pada akhirnya akan melihat dari bawah. Amira bukan hanya bertahan, ia bangkit. Dan dari reruntuhan hidup lamanya, ia membangun kerajaan yang lebih kuat, bernama harga diri, keberanian, dan cinta yang jujur.